Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 28 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, tidaklah salah kalau kita ingin sukses dalam hidup kita di dunia ini. Untuk mencapai sukses, kita belajar dari orang-orang yang telah lebih dahulu mencapai sukses, tentang bagaimana ia mencapai keberhasilan yang luar biasa itu, apa yang telah dilakukan, apa yang membuatnya gigih memperjuangkannya. Rasanya kita semua ingin mencapai sukses dalam hidup di dunia ini. Apakah dengan cara yang sama bisa kita gunakan untuk mencapai sukses dalam kehidupan rohani kita, untuk mencapai sukses dalam kehidupan kekal di surga? Nampaknya kedua tujuan hidup ini mesti ditempuh dengan cara yang berbeda, yang bisa saja saling bertentangan satu sama lainnya. Pencapaian sukses dunia lebih mudah diukur karena hasilnya nampak nyata. Tetapi pencapaian sukses surgawi baru akan ketahuan setelah kita dihadapkan kepada penghakiman Tuhan dan kita tidak tahu progresnya atau hasilnya, apakah kita diputuskan boleh memasuki pintu surga atau tidak. Syarat untuk sukses secara rohani nampaknya lebih berat bagi kita. Selain belajar dari orang-orang yang sukses berbuat kebaikan, kita juga mesti belajar dari kesalahan yang dibuat orang agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Melalui Injil Tuhan hari ini yang dikutip dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46-50, marilah kita belajar dari kesalahan yang diperbuat oleh para murid Yesus agar kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan orang, apalagi mencari-cari kesalahan para murid Yesus, apalagi karena merasa diri benar. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita belajar dari kesalahan orang agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tadi telah kita dengarkan, para murid Yesus saling bertengkar satu sama lainnya, mempersoalkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Pada waktu itu memang banyak orang percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan, maka mereka pun berduyun-duyun datang kepada Yesus, hendak mengangkat Yesus menjadi raja bagi mereka untuk mengalahkan musuh dan mensejahterakan hidup mereka. Nampaknya para murid berpikiran, jika telah menjadi raja, maksudnya jika Yesus telah menjadi raja, mereka akan menduduki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan itu.
Lalu masing-masing dari mereka pun mulai menghitung-hitung prestasi dan jasa-jasa yang telah diperbuat, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih besar. Tadi disebutkan bahwa Yesus mengetahui pikiran para muridnya itu. Para murid sangat berhasrat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, merasa lebih berhak dibandingkan yang lain. Ketika mereka melihat ada orang lain yang bukan pengikut Yesus mengusir setan menggunakan nama Yesus, para murid beranggapan orang itu tidak berhak melakukan hal itu, lalu berusaha mencegah dan meminta untuk menghentikan perbuatannya itu. Yang dilakukan oleh orang itu adalah suatu kebaikan, menolong orang yang kerasukan roh jahat. Ia tidak menggunakan kuasa Beelzebul, melainkan kuasa dari Yesus. Lalu mengapa mesti dilarang? Mengapa melarang orang lain berbuat kebaikan? Ini adalah kekeliruan yang mesti diluruskan. Oleh sebab itu, Yesus pun berkata, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Untuk memperbaiki kesalahan para muridnya, Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu berkata, "Barang siapa menerima anak kecil ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku." Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, anak kecil di zaman now tentulah berbeda dengan anak kecil di zaman Yesus. Secara biologis saja misalnya, anak-anak sekarang lebih cepat besar. Tak perlu menunggu berhari-hari, anak sudah dapat membuka matanya. Di zaman saya, anak berumur 2-3 tahun masih belum bisa menghitung 1 ditambah 1, tetapi anak sekarang di usia yang sama sudah main handphone. Apakah ini artinya ilustrasi Yesus sudah kadaluarsa, sudah tidak lagi valid? Saya rasa tidak. Anak sekarang masih tetap sama kalau dilihat dari sudut pandang yang bukan biologis. Yang namanya anak-anak, hidupnya tetap tergantung dari orang dewasa, dari orang tuanya. Tetap belum bisa mencari nafkah sendiri. Tetap mesti dibesarkan oleh orang tuanya. Dan yang juga tidak berubah, tidak ada anak yang dilahirkan dengan bakat berbuat jahat. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, meniru apa yang menurutnya baik untuk ditiru. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak-anak dari Allah Bapa. Sudah seharusnya kita meniru apa yang dilakukan oleh Allah Bapa yang telah dipertontonkan oleh Yesus sendiri. Jika memerlukan sesuatu, anak-anak akan mencari ibunya atau ayahnya. Terlebih lagi di saat menghadapi ancaman, anak-anak itu akan berteriak, "Mama!" Jangan sampai terjadilah anak itu akan berteriak, "Om" atau "Tante." Sebagai anak kita juga sama, di saat kita membutuhkan sesuatu, mengharapkan pertolongan, kepada siapa kita akan datang? Bukankah sudah sepantasnya kalau kita datang kepada Bapa kita yang di surga? Oleh karenanya, marilah kita belajar dari kesalahan orang lain, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama, bukan untuk merasa diri benar. Marilah kita juga menerima orang lain, yakni orang-orang yang bisa jadi sering melakukan kesalahan seperti yang sering dilakukan anak kecil. Janganlah kita merasa diri lebih benar, lebih tahu, karena kita akan menolak orang lain seperti kita menolak menerima anak kecil. Janganlah kita menghalang-halangi orang yang datang kepada Yesus. Janganlah merasa bahwa Yesus itu milik kita, orang lain tidak berhak. Marilah kita menerima anak kecil dan menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah bersabda, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 28 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat,
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.